Halo pemirsa, harta terkadang bisa membuat seseorang gelap mata, bahkan hingga tega menghabisi nyawa teman dekat. Kasus pembunuhan pria dan wanita di Solo, Jawa Tengah ternyata dilakukan oleh teman bisnisnya. Ingin menguasai uang korban ratusan juta rupiah, pelaku menjebak korban dan merekayasa pembunuhan. Saya Nawayogi Kusuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. Pemirsa, karena ingin menguasai harta, seorang tega membunuh sahabatnya sendiri. Dua kasus serupa di Solo, Jawa Tengah dan Lampung, pelaku membunuh teman bisnis dengan memberi racun demi menguasai barang berharga yang dimiliki. Padahal antara pelaku dan korban selama ini saling bantu untuk memajukan usahanya. Mayat Sunarno dan Triani ditemukan warga di rumah kontrakan mewah Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Kedua mayat ditemukan tanpa busana dalam satu ruangan. Sunarno merupakan warga Ciledug, Tangerang, Banten, sementara Triani warga Wonogiri, Jawa Tengah. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menangkap Gus Huri di Bandara Adi Sumarmo, Solo saat akan melarikan diri ke Jakarta. Polisi menangkap Gus Huri setelah memeriksa 5 saksi, diantaranya yang melihat Gus Huri sebelum 2 korban ditemukan tewas. Saat ditangkap, Gus Huri membawa uang ratusan juta rupiah yang ternyata milik Sunarno. Minum biasa. Terus hubungan kamu sama kedua korban itu apa? Kalau yang Mbak E saya baru kenal hari Selasa itu, baru tahu. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Gus Huri mengaku mengenal Sunarno sejak setahun terakhir. Sunarno sering mendatangi rumah Gus Huri untuk bisnis jual beli tanah. Mengetahui kedatangan Sunarno untuk membayar pembelian sawah yang ditawarkan, Gus Huri kemudian merencanakan pembunuhan menggunakan racun. Racun tikus. Racun tikus belinya di mana? Di Depok. Berapa banyak kamu kasih ramuan? 3 bungkus. 3 bungkus? Iya. Ternyata Gus Huri merencanakan pembunuhan agar tak perlu membayar uang yang dipinjam pada korban. Sore setelah dari rumah. Awalnya dia pinjam duit, ditolak. Enggak, dikasih. Pinjam duit, duitnya sudah. Uang. Menguasai uang, itu gimana ceritanya? Menguasai uang dengan mau menguasai sepenuhnya atau gimana? Menguasai sepenuhnya. Awalnya agar tidak mengembalikan uang yang saya pinjam. Gus Huri dan Sunarno sudah berkomunikasi sejak seminggu sebelumnya. Korban pun tak keberatan meminjamkan uang pada Gus Huri. Saya rencana minjam 2 minggu apa nggak ini sadarnya. Mas Subur kalau jatan lokasi mereka, lokasi rencana mau dibeli ini. Terus setelah itu? Ya, ini aku tasih murni dari enten ngeten dari enten dia sampai Selasa sore ini. Triani yang diminta Sunarno untuk membersihkan rumah sebelum kejadian pembunuhan diminta oleh Gus Huri untuk membuatkan minuman jus dan mencampur dengan bubuk racun. Namun Triani tidak mengetahui bubuk yang diberikan merupakan racun dan sudah diganti kemasannya oleh Gus Huri. Ini kalau kan damel Mbak E, kalau kan damel niku napa minuman jus itu. Ya. Terus kalau suka nyukani barang bahan sinten mriku. Gus Huri dipercaya korban Sunarno sebagai guru spiritualnya dan diminta mencarikan tanah di wilayah Boyolali. Gus Huri menyanggupi dan Sunarno menyiapkan uang 750 juta rupiah untuk membayar. Mengetahui Sunarno membawa uang ratusan juta, Gus Huri berniat menguasai uang, kemudian membeli bubuk hama dari Pasar Depok Kota Solo dan mengganti kemasannya. Sampai rumah kontrakan mewah yang ditempati Sunarno, Gus Huri memberikan bubuk hama pada Triani yang membantu membersihkan rumah untuk membuat jus buah. Sunarno dan Triani meminum hingga tewas.
Gus Huri merekayasa pembunuhan dan menempatkan kedua korban dalam satu ruangan dan membuka pakaian Sunarno dan Triani. Polisi telah mengamankan barang bukti uang korban yang belum sempat digunakan oleh tersangka. Tersangka terancam hukuman mati karena melakukan pembunuhan berencana. Mulyadi, pelaku pembunuhan di Lampung Tengah, ditangkap polisi di perkebunan Bedeng Ake, Sungai Liat, Bangka Belitung. Mulyadi selama 10 hari berpindah-pindah tempat usai membunuh. Mulyadi ditembak kakinya karena berusaha kabur. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Mulyadi mengakui membunuh Nur Sodik dan Sukirno, sesama pedagang sapi, dengan cara memberi racun. Saya bikinlah kopi. Habis bikin kopi, nah dia orang tua itu suruh kopi. Kopi itu dicampur apa? Kopi itu saya campurin sejenis kimia. Terungkapnya pembunuhan ini berawal dari temuan 2 mayat di Sungai Waipunggur, Bumi Rahayu, Lampung Tengah dengan sejumlah luka. Identitas korban diketahui setelah keluarganya mencari keberadaan Nur Sodik karena sebelumnya akan mengantar sapi ke rumah Mulyadi. Sedangkan mayat Sukirno ditemukan dikubur dalam lumpur. Warga, terus untuk kelompok-kelompok termasuk Al-Masidah itu kan, dari jam 9, jam 10 itu kurang lebihnya 10.30 lah, itu ketemu. Nah itu kan dibagi sekitar 3 regu. Nah ketemunya di mana itu? Nah ketemunya dari TKP yang kemarin itu sekitar 100 meter di atas. Istri Mulyadi sempat mengetahui Nur Sodik dan Sukirno datang ke rumah bertemu suaminya ada urusan masalah sapi dan dibuatkan minuman kopi. Si anak sama aku dikurung, udah di kamar lah, nggak boleh keluar. Posisinya gitu. Terus dari situ ya dibikin minum mungkin ya kan, bikin minum. Minum apa itu? Ya kopi. Terus nggak taunya muntah-muntah, akhirnya kebuka kan, dibuka jadi tahu. Posisi saya kan kelihatan, ngeliat gitu. Orang dia dipopong sama suami saya di kamar. Habis itu ya itu tadi temannya Dari hasil pemeriksaan polisi, Mulyadi menjebak Nur Sodik untuk datang ke rumahnya sebelum dibunuh. Menjual sapi melalui korban atas nama Sukirno. Sukirno dijual kembali oleh orang lain. Sapi itu sebenarnya laku 30 juta. Namun diserahkan kepada pelaku hanya 25 juta dengan alasan 5 jutanya nanti. Gitu. Itu 2 tahun yang lalu. Nah, namun 5 hari sebelum kejadian pembunuhan tersebut, pelaku sempat ketemu dengan korban atas nama Sukirno, menagih sisa uang yang 5 juta itu. Dan pada saat duduk langsung ditanya oleh pelaku, mana sisa uang pembayaran yang kemarin yang 5 juta yang 2 tahun yang lalu. Namun tetap jawaban dari korban, sudah nanti aja, kayak kita tidak kenal aja, itu jawaban dari korban. Sehingga rencana yang sudah dijalankanlah oleh pelaku, yaitu meracuni korban. Namun karena ada temannya yaitu Sodik, sehingga dua-duanya diracuni gitu. Jadi pada saat bikin kopi, pelaku bikin kopi, dimasukkanlah racun serangga tersebut ke dalam. Mulyadi menjebak korban, mengaku mendapat pesanan 3 ekor sapi dan meminta Nur Sodik untuk mengantar. Nur Sodik menyanggupi menyediakan 3 ekor sapi dengan kesepakatan harga 60 juta rupiah. Sekitar pukul setengah 6 sore, Nur Sodik memenuhi janji membawa 3 ekor sapi dengan mobil ditemani Sukirno mendatangi rumah Mulyadi. Mulyadi kemudian memberi uang DP 30 juta rupiah sesuai kebiasaan para belantik di wilayah Lampung Tengah, 1 ekor sapi dengan uang panjar atau DP 10 juta rupiah. Namun Mulyadi kemudian memberikan uang 25 juta rupiah. Sebelum ke dapur, Mulyadi meminta istri dan anaknya masuk ke kamar. Mulyadi kemudian mengambil bubuk racun yang telah dibeli 5 hari sebelumnya dan dibubuhkan pada minuman yang dibuat dan disajikan pada 2 korban. Setelah meminum kopi, Nur Sodik dan Sukirno mengaku pusing. Sukirno sempat berlari keluar dan Mulyadi mengakui telah memberi racun.
Keduanya sempat berkelahi, namun korban jatuh karena efek dari racun dan Mulyadi kemudian menganiaya Nur Sodik. Itu saya naikkan ke motor, dimasukin ke karung, dibawa ke motor, satu persatu saya tali, saya antar ke pinggir sungai. Habis itu saya bawa ke pinggir kali, habis itu udah saya pinggir kali, ditaruh di tanah dua-duanya. Habis itu yang pertama saya ambil dulu, di kakinya ditali sama tambang. Setelah membunuh dua temannya, Mulyadi membawa kabur mobil serta 3 ekor sapi dan dijual di wilayah Lampung Utara. Namun penjualan digagalkan polisi. Mulyadi sempat bersembunyi di Sumatera Selatan, kemudian melarikan diri di wilayah Bangka Belitung. Pembunuhan pun terungkap, polisi mengamankan pakaian korban, racun, bekas bungkus kopi, serta sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut mayat 2 korban. Mulyadi terancam hukuman mati karena melakukan pembunuhan berencana. Menurut kriminolog Universitas Indonesia, Anggi Aulia, sejumlah kasus pembunuhan oleh orang terdekat dilakukan dengan berbagai alasan, di antaranya masalah ekonomi. Pelaku yang tak mampu membentengi diri memilih menyelesaikan masalah yang menimpa dirinya dengan cara tindakan agresif berupa kekerasan hingga tindakan membunuh. Seharusnya memang harus ada instrumen untuk bagaimana setiap orang itu sadar bahwa membunuh itu adalah tindakan yang tidak bisa ditolerir, yang pertama. Yang kedua itu mendapat sanksi hukum dan sanksi hukumnya tidak main-main. Bahwa sebetulnya ada instrumen atau perangkat yang bisa mengendalikan perilaku individu. Salah satunya adalah kerangka hukum yang kuat yang dipahami oleh setiap individu bahwa jangankan membunuh melakukan kekerasan fisik itu sebetulnya adalah tindakan yang sudah dikategorikan atau bisa dikenakan sanksi hukum.